Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita lanjut part 2. Ya, jadi ini lanjutan dari yang kemarin, soal yang kemarin. Jadi masih tetap sama. Jadi untuk soal-soal ini mengenai soal-soal UP pedagogik ya. Jadi sudah tersedia seperti biasa capaian pembelajaran, terus ada sub capaian pembelajaran, ada materi dan ada indikator. Oke. Jadi langsung saja kita lihat materinya. Di sini materinya adalah karakteristik perkembangan peserta didik. Oke, masih sama ya, sama seperti yang pertama tadi kemarin. Terus untuk indikator ini yang beda. Diberikan tentang usia siswa, peserta dapat menentukan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual siswa. Yang kedua, diberikan ilustrasi tentang ini lebih ke ini ya. Yang kedua ini ya. Diberikan ilustrasi tentang gaya belajar siswa tertentu. Peserta dapat menganalisis tentang implementasi gaya belajar audiovisual. Oke, jadi untuk indikatornya ini lebih spesifik, yaitu mengenai gaya belajar implementasi gaya belajar audiovisualis. Oke, langsung saja soal yang pertama dari Bu Eka. Oke, Bu Mira ketika melakukan proses pembelajaran di kelas 11 akuntansi selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didik memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan. Oke, yang pertama A. Etnik peserta didik. B. Gaya belajar peserta didik. C. Gender peserta didik. D. Minat peserta didik. Dan E. Kultural peserta didik. Oke, kita lihat dulu kata kuncinya. Jadi di sini ada menggunakan media ya. Kadang memutar video pembelajaran. Oke, ini memutar video pembelajaran. Nah, terus memutar CD audio. Ya, memutar CD audio. Terus menggunakan poster berwarna. Nah, kalau kita lihat di situ media yang digunakan itu lebih menekankan atau mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Jadi seperti itu. Karena di dalam satu kelas gaya belajar peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang bisa menggunakan video pembelajaran, ada yang pas menggunakan CD audio, ada yang pas menggunakan poster berwarna. Jadi menyesuaikan atau mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Oke, lanjut. Soal nomor 2 dari Bu Vita. Reza termasuk anak yang cerdas dan selalu mendapat nilai yang bagus di sekolah. Namun, saat disuruh membaca materi sebelum pembelajaran dimulai tidak pernah mau. Dia malah menyuruh Dita teman sebangkunya untuk membaca materi dengan suara keras agar dia dapat mendengar apa yang temannya baca. Gurunya sering menegur Dita karena dianggap berisik dan akan mengganggu teman yang lain yang sedang fokus membaca. Dari cerita tersebut, gaya belajar Reza tergolong A. Visual, B. Kinestetik, C. Auditori, D. Audiovisual, dan E. Psikomotor. Oke, kita lihat. Kata kunci dari soal ini adalah ini. Dia malah menyuruh teman sebangkunya untuk membacakan materi dengan suara keras. Ya, membacakan materi dengan suara keras. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat mendengar dengan apa yang dibaca temannya. Nah, itu. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau dilihat dari kata kuncinya, ya, tergolong Reza ini tergolong atau gaya belajar Reza ini tergolong dari apa? C. Auditori atau mendengar. Jadi ada visual, kinestetik, auditori. Jadi auditori ini adalah gaya belajar
Reza. Karena dengan kondisi yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan tersebut, maka Reza ini termasuk gaya belajarnya adalah auditory. Oke, lanjut soal nomor 3 dari Bu Erin. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran selain melakukan presentasi atau ceramah. Untuk siswa yang mempunyai gaya belajar auditory juga dapat dilakukan beberapa hal di bawah ini. Kecuali, oke, ini adalah kecuali. A. Menggunakan media rekaman seperti kaset, CD audio pembelajaran. B. Peserta diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. C. Upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan. D. Menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik atau materi pembelajaran tertentu. E. Mengajak siswa untuk praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya ini adalah menggunakan auditory ya, gaya belajar auditory. Jadi cirinya atau kata kuncinya gaya belajar auditory. Jadi yang bukan atau yang kecuali adalah yang E, mengajak siswa untuk praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Oke, itu jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 dari Bu Farida. Pak Tom Liwafa mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan menggunakan media pembelajaran YouTube untuk meningkatkan minat dan hasil baca siswa. Dengan menggunakan media tersebut, siswa diminta untuk mengamati materi terkait media promosi. Oke, terkait media promosi. Dengan menggunakan media tersebut, siswa diminta untuk mengamati terkait media promosi. Tindakan guru tersebut menggunakan gaya belajar A. Auditory, B. Visual, C. Kinestetik, D. Auditory visual, E. Auditory kinestetik. Oke, kita lihat dulu kata kuncinya untuk soal ini adalah yang pertama, kata kuncinya menggunakan, ya ini kata kuncinya, diminta untuk mengamati materi terkait media promosi. Oke, itu adalah kata kuncinya. Jadi tindakan guru ini menggunakan gaya belajar yang benar adalah auditory visual, karena pembelajaran YouTube. Oke, ini juga kata kuncinya. YouTube yang ditampilkan di YouTube itu tidak hanya suara saja, tapi juga visual, gambar. Jadi seperti itu. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah D, auditory visual. Oke, lanjut soal nomor 5 dari Bu Fetrika. Pada waktu mengajar, memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini guru menerapkan teori belajar. Oke, ini sudah masuk ke materi lain ya, materi selanjutnya yaitu tentang teori belajar. Teori belajar kognitif, behavioristik, konstruktivisme, dan humanistik. Oke, soal yang pertama ini tentang teori belajar. Oke, kita ulang. Pada waktu mengajar, memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning guru, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning, E. Social learning. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya. Ini adalah memberikan hadiah atau pujian. Nah, ini kata kuncinya, memberikan hadiah atau pujian kepada siswa. Jadi kalau ada kata kunci memberikan hadiah atau pujian kepada siswa atau feedback atau perubahan tingkah laku, itu adalah gaya teori belajar behaviorism. Adanya stimulus sampai dengan respon. Ya, ada stimulus dan juga ada respon. Oke, itu yang soal yang kelima. Lanjut soal yang keenam. Selama kegiatan pembelajaran, guru memberikan kebebasan peserta didik untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis,
menyusun rumusan masalah, dan membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behaviorism, B. Konstruktivisme, C. Cybernetik, D. Kognitif, dan E. Humanistik. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya. Guru memberikan kebebasan peserta didik untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data, hipotesis, rumusan masalah. Ini adalah kata kunci dari soal ini. Ini dan juga membuktikan hipotesis. Jadi kalau kita lihat dari kunci kata kuncinya, jawabannya adalah konstruktivisme, ya, konstruktivisme atau B. Kalau yang A ini yang tadi ya, adanya stimulus atau respon. Behaviorism itu adanya stimulus atau respon. Jawabannya B, konstruktivisme, karena konstruktivisme ini mencakup dari pengumpulan data, terus membuat hipotesis, menyusun rumusan masalah, terus membuktikan hipotesis. Itu adalah teori belajar konstruktivisme atau lebih kompleks. Lebih kompleks. Ada runtutannya. Tuh, nomor 6. Lanjut nomor 7. Ya, nomor 7. Selama kegiatan pembelajaran mapel perpajakan, materi pokok mengisi SPT PPH pasal 21, ya. Bu Vivi lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah, kalau kita lihat kata kuncinya di sini ada keaktifan peserta didik, ada critical thinking, ada menyusun konsep-konsep, serta memahami hal-hal yang dipelajari. Ya, ini kan ada langkah-langkahnya, ada menyusun konsep dan lain-lainnya. Jadi ini sama seperti soal nomor 6. Ya, sama seperti soal nomor 6. Jadi ada pengumpulan data juga, di sini ada konsep-konsep. Nah, jadi kalau soal seperti ini berarti jelas, pasti jawabannya adalah konstruktivistik atau konstruktivism. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa mampu menunjukkan perubahan pemahamannya terhadap materi yang disampaikan. Misalnya, Pak Hadi memberikan materi praktek komputer akuntansi melalui tayangan video tutorial. Siswa mengamati dan mampu mempraktekkannya dengan baik. Pernyataan di atas merupakan penerapan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Cybernetik, E. Humanistik. Jadi jawabannya adalah B. Behavioristik. Adanya stimulus atau perubahan tingkah laku. Jadi kata kuncinya soalnya adalah siswa mengamati dan mampu mempraktekannya dengan baik. Ya, ini siswa mampu mengamati dan mempraktekannya dengan baik. Dari mana? Ini melalui tayangan video tutorial. Jadi Pak Hadi ini memberikan stimulus melalui tayangan video tutorial. Terus siswa bisa dan mampu mempraktekannya dengan baik. Jadi ada stimulus, ada respon. Nah, responnya siswa adalah ini, mempraktekannya dengan baik. Jadi jawabannya soal nomor 8 adalah behavioristik atau behaviorism. Oke, lanjut soal nomor 9. Dari Bu Helinda. Suatu hari pada mata pelajaran praktikum dagang, siswa kelas 11 akuntansi ditugaskan untuk melakukan observasi di toko atau usaha dagang di sekitar tempat tinggal mereka untuk memperoleh data transaksi keuangan yang terjadi di sana. Kemudian dari hasil observasi tersebut siswa membuatkan dokumen transaksi yang selanjutnya akan dianalisis dan dijurnal ke dalam jurnal khusus. Dari ilustrasi tersebut di atas merupakan implementasi teori belajar. Oke. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Kognitif, D. Humanistik, dan E. Cybernetik. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, ini.
Jadi jawabannya adalah B, konstruktivistik. Nah, dari mana? Di sini ada kegiatan siswa, mulai dari membuat dokumen transaksi. Ya, ini membuat dokumen transaksi. Selanjutnya menganalisis dan dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Jadi ada konsep-konsep yang dibuat oleh siswa, ada apa namanya, kegiatan mulai dari observasi, terus dianalisis, terus di jurnal. Itu merupakan implementasi teori belajar konstruktivistik seperti itu. Oke, lanjut. Soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10, soal terakhir. Dari Pak Zulfikar. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran? Dilihat dari peran guru. Oke, A. Pak Imron hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. B. Pak Imron harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. C. Pak Imron harus menjelaskan materi terus-menerus pada saat mengajar. D. Pak Imron menganggap bahwa kemampuan semua siswa adalah sama. Jadi ini dilihat dari peran guru ya. Ini kata kuncinya, dilihat dari peran guru. Dari pendekatan konstruktivisme. Nah, ini konstruktivisme. Dari yang mana kira-kira? Jadi dari soal nomor 10 ini jawaban yang benar adalah A. Pak Imron hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Mengapa kok A? Jadi Pak Imron ini memberikan clue bagaimana siswa memperoleh data melalui internet. Silakan kalian cari terkait dengan materi ini di internet atau di sumber belajar lain. Nah, Pak Imron cuma memberikan clue seperti itu. Jadi siswa aktif mencari berbagai macam sumber belajar atau untuk memperoleh data melalui internet. Jadi seperti itu. Jadi tugas dari atau peran guru atau Pak Imron ini cuma memberikan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Dari hasil yang diperoleh siswa sendiri yang mencari. Itu adalah karakteristik teori belajar konstruktivisme. Jadi seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Ingat, ini hanya belajar bareng, sharing bareng. Kalau semisal ada salahnya silahkan komen. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan jangan lupa kita lanjut di part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.